Kita menuju ke box selanjutnya yang dipilih Pak Tom. Nomor 3. Nomor 3. Pilih box nomor 1. Nomor 1, Pak. Oke, kita buka box. Amin. Sesuai dong dengan amin. Langsung saja mungkin Mbah Tejo mengawal. Karena saya tadi masih muda langsung bangkir di New New York. York, New York. Wall Street. Nah, Siap. berarti sudah jadi naluri kan, investasi, beli saham dan lain sebagainya. Nah biasanya saya nggak ngerti saham, bentuk saham aja sampai sekarang saya nggak ngerti. Tapi saya menangkap itu biasanya mereka pemain saham itu beli pas lagi murah. Ketika orang lain nggak beli, dia yang lagi beli di situ. Betul? Kenapa Pak Tom ke situ mau gitu? investasi ke situ. Kenapa Pak Sehingga Tom nanti dapatnya berinvestasi? banyak. Bagi saya kalau pakai sudut pandang investor, Anies Mohaimin itu yang paling menarik. Ya, karena melawan konsensus. Dan persis yang Bang Tejo bilang, kalau mau hasil yang istimewa, ya, jadi memang kalau kita mau menghasilkan hasil investasi yang istimewa, ya kita harus punya independensi ya. Kita harus pisah dari masa, dari tren. Kita seperti tanam bibit, tanam pohon, ya, yang akan bertumbuh, suatu hari akan berbunga, suatu hari akan berbuah, ya, buahnya mengandung bibit lagi, bisa ditanam lagi, ya, itulah investasi. Kalau Kang Maman gimana? Tapi tahu nggak Pak Thomas Lembong bahwa daftar profesi yang boleh ditulis di IKTP nggak ada penulis. Paranormal ada, paranormal ada. Serius, Pak? Sampai hari ini saya nggak bisa menulis status saya penulis, karena nggak ada dalam daftar. Iya. Ya, Kami ini aneh. orang yang terjepit di antara pajak dan bajak. Oh iya. Buku saya 90.000 bisa di Fotokopi. pasar online Iya. dijual Rp2.500. Iya. Itu Iya. nggak ada yang berdebat soal literasi selama perdebatan capres dan cawapres sampai hari ini. Memang betul sekali. Beberapa bulan lalu saya posting ya bahwa basis daripada semua ilmu adalah pengetahuan, dan cara terbaik untuk mengumpulkan pengetahuan tetap dengan membaca buku. Ya, karena kita sekarang terlalu terbiasa mengkonsumsi konten dalam bentuk video 2 menit di Instagram, video 7 menit di YouTube, podcast 15 menit. ChatGPT. Jadi kita mengkonsumsi informasi itu dalam bentuk snack, tapi tidak dalam bentuk makanan utuh gitu ya. Dan bagi saya makanan utuh itu buku. Ya, saya sih berharap debat capres yang terakhir, yang kelima, yang hanya beberapa hari sebelum hari nyoblos, itu kayaknya akan mengulas topik pendidikan dan literasi, ya, sumber daya manusia, dan bagi Pak Anies dan bagi Pak Mohaimin dan saya itu adalah segala-galanya. Ya, jadi Pak Anies sudah sering bilang sudut pandang yang menganggap aset utama bangsa adalah sumber daya alam. Itulah perspektif yang kolonial. Ya, jadi aset utama sebuah bangsa adalah manusianya. Ya, dan apa yang membuat manusia menjadi unggul? Ya, pertama kesehatan. Pendidikan. Ya kan? Kedua, pendidikan. Ya, ketiga, budaya. Kita belajar banyak sekali dari sejarah. Kan ada pepatah, mereka yang tidak belajar dari sejarah akan terkutuk untuk mengulangi kesalahannya. Kesalahan sejarah. Baik, kita akan masuk ke box selanjutnya. Terima kasih untuk box Amin. Box nomor berapa, Pak? Oke, saya pilih nomor 6 karena nomor HP saya belakangnya 6666. 6 ya. Baik, kita buka box nomor 6. Debat. Baik, dari debat yang sudah berlangsung kemarin, yang paling menyita perhatian Kang Maman apa nih? Dengan double minoritas di diri Pak Tom Lembong tiba-tiba masuk ke Amin. Itu nggak, kalau anak muda bilang nggak bahaya, very koloso, nyerempet bahaya. Dan saya justru sering mengatakan bahwa yang bisa benar-benar melindungi minoritas itu hanya orang seperti Pak Anies yang keislamannya tidak diragukan, yang punya kredibilitas yang kuat dan punya pengalaman
menjembatani semua kalangan. Ya. Dialog itu benar-benar kayak magic. Ya. Jadi saya udah berkali-kali melihat orang yang sebenarnya berseberangan, tapi belum pernah ketemu. Begitu dipertemukan, ya kemudian diajak bicara mengenai hal yang berbeda. Misalnya, oke, siapa ibu Anda? Siapa ayah Anda? Ya, apakah Anda punya anak? Berapa anak? Usia apa? Ya kan? Tiba-tiba saling kenal. Ya, Oke. tiba-tiba ada humanisme. Ya, jadi tiba-tiba sadar, oh ini sesama manusia toh ya. Jadi banyak kesamaan. Oh iya, anak saya juga begitu. Oh iya, anak saya juga begitu. Ya, akhirnya itu justru menciptakan moderasi yang beneran, bukan yang paksaan ya. Ya. Jadi bukan Ini melalui ada larangan atau aturan. Pernah gini, Gimana Mbak Iya. Tejo? suatu hari saya ketemu pejabat penting di Jogja. Waktu itu kejaksaan kebakaran. Si pejabat ini ngomong, Anies itu tapi bisa diselesaikan kebakaran itu oleh Anies. Dengan apa, Pak? Dengan kata-kata. Sindirannya begitu. Saya ketemu Mas Anies. Mas, sampean disindir, Mas. Kenapa? Katanya kebakaran kejaksaan ini sampean selesaikan dengan retorika. Iya, saya dengan kata-kata, yaitu perintah kepada Damkar untuk. Jawabannya begitu. Jawabannya begitu. Gimana? Kata-kata itu adalah instrumen utama bagi seorang pemimpin, ya kan? Bukan hanya perintah apa yang disampaikan, tapi bagaimana menyampaikannya. Sorry, saya potong. Ya, memutuskan. Ya. Saya terganggu lagi sama Bang Tom Lembong yang tadi. Pemimpin itu harus bijaksana. Padahal kebijaksanaan itu, saya ngobrol sama Dr. Heikel, tergantung dari produksi testosteron. Begitu testosteron menurun ya, orang semakin sensitif dan semakin nggak bijaksana. Sehingga yang lain pertanyaan lagi aku nanti bisa diskusi, maksimal berapa umur pemimpin itu? Karena makin tua makin Iya. ya karena testosteron menurun itu Ini Bang, Terganggu fungsi kognitifnya, Pak. Jadi berswing juga. Nggak bisa emosional juga bisa mungkin terjadi. Gitu. Di umur berapa biasanya mulai terjadi penurunan, Dok? Kalau yang signifikan itu laki-laki di atas usia 60 tahun, Mbak. Di atas usia 60 tahun. Jadi idealnya jangan lebih dari 60 tahun pemimpin itu, begitu? maksudnya. Oke, silakan dijelaskan. Loh, ini kan dari sisi Iya, ilmiah, iya, kan? Gimana dengan fenomena Anies Bubble, Tom Bubble ya, itu kan dari K-popers. saya super kaget dengan fenomena itu, nggak pernah kebayang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.